Untung ada Firly Bahuri yang mau jegal Anies Baswedan oleh Asyari Usman. Semua ada hikmahnya, ada ibrahnya. Selalu ada sisi positif di samping kentalnya tujuan negatif suatu tindakan atau kejadian. Termasuklah upaya Ketua KPK Komjen Polisi Firly Bahuri untuk mencegal Anies Baswedan menjadi calon presiden, yang menurut banyak orang berpeluang besar akan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ini pun ada hikmahnya. Nah, apa kira-kira hikmah di balik upaya Firly itu? Banyak hikmahnya, banyak pelajaran yang bisa diambil dari sini. Hikmah yang pertama ialah bahwa deklarasi pencapresan Anies menjadi lebih awal setelah Firly, menurut laporan koran Tempo, punya misi politik untuk menjadikan Anies sebagai tersangka korupsi Formula E. Langkah Partai Nasdem mempercepat deklarasi membuat posisi Anies lebih kuat. Puluhan juta relawan pendukung pun menjadi lega. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, rakyat menjadi paham sempurna tentang Firly Bahuri dan tentang mengapa dia dulu didukung oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi Ketua KPK. Pemilihan Firly sebagai Ketua KPK berlangsung pada 13 September 2019 tanpa pemungutan suara di Komisi 3 DPR. Waktu itu, Kapolri dijabat oleh Tito. Namun, suara bulat Komisi 3 memilih Firly diwarnai oleh dugaan operasi senyap. Hikmah yang ketiga, kita pun menjadi paham tentang konstelasi politik elit Polri di tubuh pemerintahan Joko Widodo. Tito sebagai Mendagri dan Firly sebagai KPK bukanlah penempatan yang berlangsung random, bukan suatu kebetulan. Tito mengendalikan kementerian yang sangat strategis, lebih strategis lagi karena Pileg dan Pilpres 2024 akan menjadi penentu Indonesia terus berada di bawah kedaulatan oligarki bisnis yang berkomplot dengan oligarki politik, atau Indonesia akan kembali berada di bawah kedaulatan rakyat. Di Pilpres 2019, Kapolri Tito Karnavian dan jajaran Polri sampai ke tingkat polsek dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan petahana. Polisi diperalat untuk memenangkan Jokowi. Polisi di bawah kendali Tito waktu itu berubah menjadi tim ses Jokowi. Bahkan lebih dari sekedar tim ses, polisi juga menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan ini. Analisis ini terasa melebar. Sungguhnya tidak semata-mata untuk meletakkan upaya pencegalan Anies oleh Firly dalam konteks keterlibatan Polri di panggung politik praktis. Dalam arti, upaya Firly untuk mencegal Anies bukan manuver yang berdiri sendiri. Konon pula mau disebut langkah hukum murni. Jelas omong kosong kalau mau disebut langkah penegakan hukum semata. Firly sendiri pun sesuai laporan Tempo mengakui bahwa menjadikan Anies sebagai tersangka sesudah dia dideklarasikan sebagai capres akan menimbulkan gejolak politik. Itu sebabnya dia mendesak tim penyelidik Formula E di KPK agar meningkatkan status kasusnya menjadi penyidikan dan Anies dijadikan tersangka mumpung belum dideklarasikan. Firly masih tetap bisa menjadikan Anies tersangka dan kemudian menahan Gubernur DKI yang sekarang paling kuat dalam berbagai survei dan jejak pendapat itu. Cuma resiko sangat tinggi. Anies sudah terlanjur memiliki basis kekuatan massa pendukung yang terbentuk tanpa inisiatif dia sendiri. Jadi, begitulah kekuatan alam bekerja. Firly diutus menjadi ketua KPK agar Anies segera dideklarasikan sebagai capres. Sekaligus, Firly juga diutus untuk menambah beban berat Polri yang bertahun-tahun ini tertanam di memori banyak orang sebagai institusi yang melakukan kesewenangan terhadap rakyat. Hari ini, semuanya terbuka secara otomatis. Kesewenangan mantan Irjen Polisi Ferdy Sambo dan jaringan mafianya di Polri bertemu dan menyatu dengan upaya Komjen Polisi
Firly Bahuri untuk menjegal Anies Baswedan. Secara kebetulan, kedua polisi senior ini termasuk binaan Jenderal Tito Karnavian sewaktu dia menjadi Kapolri hingga 2019. Itulah hikmah dari upaya politik Firly untuk menghalangi Anies. Terkuaklah benang merah, atau lebih tepat bold line, garis tebal yang menghubungkan Firly, Tito, dan Ferdy Sambo. Jadi, untunglah ada Firly yang mau menjegal Anies. Semuanya menjadi terang benderang.